Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil saya mata kuliah ilmu falak. Ya, langsung saja. Pengertian geosentris. Teori geosentris adalah teori yang menjabarkan mengenai alam semesta dengan bumi, dan teori geosentris menjadi salah satu ilmu yang mempelajari bumi dengan benda langit yang mengelilinginya. Teori geosentris pertama kali muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi, dan teori ini mengalami penyempurnaan dengan adanya beberapa ilmuwan seperti Plato, Socrates, Anaximander, Pythagoras, dan Aristoteles. Teori ini menjelaskan mengenai proses terbentuknya bumi, dan teori geosentris sangatlah penting untuk dipelajari karena menjadi salah satu dasar ilmu tentang alam semesta. Salah satu ilmuwan yang mengemukakan mengenai teori geosentris adalah Ptolemy. Teori geosentris pada zaman dahulu berisi mengenai temuan bahwa bumi adalah tata surya, dan ada beberapa ahli yang menganggap bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta. Berbagai benda langit dipercaya sebagai benda yang mengelilingi bumi. Pengertian teori heliosentris. Teori heliosentris adalah teori astronomi yang menjelaskan bahwa bumi mengelilingi matahari dan letak matahari berada sebagai pusat dari tata surya. Secara sejarah, teori heliosentris sangat bertentangan dengan teori geosentris, dan keduanya memiliki perbedaan yang sangat berdasar. Pada abad ke-16, Nicolaus Copernicus, yaitu seorang ahli matematika dan seorang astronom, menjabarkan mengenai teori heliosentris pada abad selanjutnya. Teori heliosentris mengalami perkembangan dan perjabaran oleh Johannes Kepler. Pada kesimpulan, Johannes Kepler memutuskan bahwa matahari adalah pusat dari tata surya. Gravitasi menjadi yang akan terjadi jika ada benda langit yang jatuh ke bumi. Perbedaan teori geosentris dan teori heliosentris. Nomor 1, titik pusat. Teori geosentris memandang bumi sebagai pusat dari alam semesta, dan teori heliosentris memandang bahwa pusat peredaran benda yang ada di langit adalah matahari. Perbedaan titik pusat menjadi salah satu titik dasar pembeda teori geosentris dengan teori heliosentris. Benda langit akan melakukan gerak mengelilingi matahari, dan kajian ini masih dipercaya sampai dengan saat ini. Bumi dan matahari tentu sangat berbeda karena bumi menjadi tempat tinggal bagi banyak makhluk hidup. Ada berbagai gas menyusun matahari yang perlu dipelajari manusia, dan ilmu tentang tata surya sangatlah penting untuk dipelajari. Bumi memiliki peranan penting dalam teori geosentris, dan keberadaan bumi menjadi pusat dari berbagai benda yang ada di langit. Matahari memiliki peranan penting dalam teori heliosentris, dan matahari dipercaya sebagai pusat dari tata surya. Matahari memiliki bentuk yang hampir sempurna, bulat, dan matahari terdiri dari plasma panas yang bercampur dengan medan magnet. Matahari memiliki ukuran yang sangat besar, yaitu sekitar 1392.684 km km atau sekitar 109 kali lipat diameter dari bumi dengan masanya. Dalam kajian kimiawi, matahari dipercaya terdiri dari hidrogen dan helium. Matahari menjadi pusat dari berbagai benda langit yang ada di bumi. Menjadi salah satu planet yang berputar mengelilingi matahari. Dari kedua teori, titik pembedanya berada pada titik pusat dari benda langit. Yang kedua yaitu ilmuwan. Teori geosentris dipopulerkan oleh beberapa ilmuwan terdahulu seperti Hipparchus, Anaximander,
Anaxagoras, Aristoteles, dan Ptolemeus. Pandangan mengenai bumi yang diam dan ada berbagai benda langit yang mengitari bumi diyakini banyak ilmuwan. Sedangkan teori heliosentris dibawakan oleh beberapa ilmuwan seperti Nicolaus Copernicus, heliosentris, Galilei, dan Johannes Kepler. Teori heliosentris meyakini bahwa matahari adalah pusat dari tata surya dan ada beberapa benda langit yang mengelilingi matahari. Ada beberapa planet yang mengelilingi matahari dan setiap planet pasti berputar pada porosnya. Ilmuwan atau penemu teori memiliki peranan penting dalam menentukan pembelajaran di masa sekarang, dan ada banyak penemuan di zaman dulu yang masih sangat relevan dengan zaman sekarang. Setiap ilmuwan pasti memiliki alasan tersendiri dalam mengemukakan gagasannya, dan setiap gagasan yang dikeluarkan pasti memiliki ciri khas masing-masing. Ilmuwan menjadi manusia yang berpengaruh terhadap kehidupan dunia, dan pemikirannya mengenai berbagai hal sangatlah bermanfaat bagi dunia pengetahuan. Hasil dari ilmuwan hebat yang terkenal sampai sekarang adalah adanya teori geosentris dan teori heliosentris. Demikian ulasan lengkap mengenai perbedaan teori geosentris dan teori heliosentris. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.